Dewa Perang Yesikai. Bab 451. Penjaga makam. Yesikai berhenti dan bertanya. Ya, kami telah memperoleh hasil penyelidikan tentang Atlantis. Ketika Raja meninggal, binatang-binatang raksasa ini ditempatkan khusus untuk menjaga makam tersebut agar tidak ada yang menyerbunya di masa mendatang. Sally berkata dengan ringan. Sialan binatang buas ini. Yesikai meludah dan mengumpat. Keduanya sedang berjalan di dalam mausolem. Logikanya, sebesar apapun sebuah makam, pasti akan ada akhirnya. Namun, makam Raja Atlantis itu seperti tempat suci untuk bermain petak umpet. Tampaknya tidak ada akhirnya. Yang lebih keterlaluan adalah terdapat begitu banyak persimpangan yang bersilangan sehingga banyak di antaranya yang sama persis, membuat orang merasa seperti berputar-putar saja. Namun setidaknya tidak ada binatang raksasa. Saat Yesikai berjalan, dia masih memikirkan Athena dan Chuanzi. Kemana mereka pergi? Apakah mereka akan berputar-putar di mausolem ini seperti dia? Sekarang setelah dia lolos dari bahaya binatang raksasa itu, Yesikai merasa semakin tertekan. Dia khawatir akan keselamatan mereka. Ada tembok di depan. Saat ini, Sally menunjuk ke dinding batu di depannya dan berkata. Yesikai tiba-tiba tersadar kembali. Dinding batu di depannya masih berdiri. Yesikai mengulurkan tangannya dan terkejut menemukan ada kata-kata terukir di sana. Ya, itu tembok batu. Yesikai menyentuh kata-kata di atasnya. Beberapa di antaranya tampak seperti hieroglif. Itu seharusnya kata-kata Atlantis kuno. Sally, apakah kamu mengenali kata-kata ini? Yesikai bertanya. Coba aku lihat. Sally mencondongkan tubuh di depan teks itu, tampak berpikir, dan membacanya berulang-ulang. Oracle, ini adalah makam Raja Royce dari Atlantis. Butuh waktu 9 tahun bagi Huli untuk membangunnya. Makam ini sakral dan disembah oleh masyarakat. Makam ini megah dan disembah oleh semua negara. Makam ini akan ditakuti oleh para dewa selama ribuan tahun. Sally berkata perlahan sambil menerjemahkan kata-kata itu. Raja-raja itu begitu narsis sehingga mereka tega mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Yesikai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, tetapi bukankah semua raja dalam sejarah seperti ini? 3 penguasa dan 5 kaisar menenangkan dunia, dan mereka semua suka membesar-besarkan pencapaian mereka. Atlantis pernah menjadi negara yang dominan, jadi tidak berlebihan jika menggambarkannya seperti ini. Sedikit ketidakpuasan terpancar di mata Sally, dan dia tampaknya keberatan dengan keluhan Yesikai. Yah, pokoknya makam ini cukup besar, sampai-sampai aku tersesat. Kalau begitu, mari kita buka pintunya. Yesikai mendorong dinding batu, tetapi tidak bergerak sama sekali. Bahkan menggunakan kekuatan internalnya pun tidak ada gunanya. Ada tombol di sini, kamu tidak perlu menggunakan kekerasan. Sally memutar matanya dan menekan tombol di samping, dan dinding batu di depannya tiba-tiba terbuka. Hati-hati. Sally tiba-tiba berteriak dan melemparkan Yesikai ke tanah. Beberapa anak panah melesat di atas kepala mereka dan menembus langsung dinding di belakang mereka. Terima kasih, Sally. Yesikai tiba-tiba bereaksi. Dia tidak menyangka ada mekanisme seperti itu di balik dinding batu. Itu sungguh menakutkan. Kalau orang biasa yang masuk ke sana, kemungkinan besar dia sudah lama meninggal. Sebaiknya kau berhati-hati. Beberapa temanku telah dijebak melawan mesin panah dingin sebelumnya. Sally berdiri dengan malu-malu. Baru saja dia menerkam Yesikai secara langsung, dan jarak di antara mereka hanya beberapa kaki saja. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Yesikai mengangguk berulang kali. Tampaknya Sally sangat akrab dengan mausolem ini. Sally, kita di mana? Kenapa cuacanya panas sekali? Keduanya berjalan memasuki sebuah ruangan. Yesikai melepas mantelnya. Suhu di dalam setidaknya lebih dari 50 derajat. Dibandingkan dengan bagian luarnya, tempat itu seperti tungku panas. Sally juga melepas mantelnya, hanya menyisakan pakaian dalam di dalamnya. Yesikai memalingkan kepalanya. Dia tidak menyangka Sally mengenakan pakaian keren seperti itu. Melihat bentuk tubuh Sally yang berlekuk-lekuk dari samping, Yesikai tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Mungkinkah hormon pria lebih mudah dilepaskan di lingkungan yang panas? Apa yang sedang kamu lihat? Sally tersenyum manis. Yesikai segera menggelengkan kepalanya agar pikirannya tetap jernih. Di tengah ruangan terdapat pilar batu, dan di atas pilar tersebut terdapat penutup kaca yang di dalamnya terdapat api yang menyala. Yesikai dapat merasakan bahwa api di tengahnya adalah sumber panas. Mungkinkah ini elemen api? Sally berkata dengan tenang, ini adalah harta karun Atlantis, salah satu dari 4 elemen api.
Yesike telah mendengar dari Aphrodite sebelumnya bahwa keempat elemen ini adalah harta Atlantis. Yesike juga sangat skeptis. Aphrodite berkata bahwa dia hanya menginginkan sumber kehidupan. Faktanya, dia juga memperhatikan keempat elemen ini. Tetapi sekarang tampaknya ia yang menemukan unsur api terlebih dahulu. Hades, aku serahkan harta ini padamu. Pada saat ini, Sally menoleh dan berkata, "Apa? Kamu tidak menginginkannya?" Yesike sedikit terkejut. Semua orang menginginkan elemen api ini, tetapi mengapa Sally berinisiatif memberikannya kepada orang lain? Tentu saja aku menginginkannya, tetapi bagaimanapun juga, kamu lebih kuat. Jika aku mengambilnya, aku khawatir kamu tidak akan mau dan akan. Aku akan membunuhmu dan mengambil elemen api, kan? Ya, aku tahu aku tidak boleh terlalu serakah. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku sebagian harta yang kamu dapatkan di masa depan. Sally mengangguk sedikit. Yesike semakin merasa bahwa wanita di depannya itu luar biasa. Meskipun dia tampak polos di permukaan, Yesike bisa melihat rencana jahatnya. Tentu saja. Kalau begitu, aku akan merasa terhormat untuk mengambil elemen api ini. Yesike tersenyum dan melangkah maju, ingin menguasai elemen api. Cuacanya sangat panas. Yesike mengedarkan energi internalnya untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil, tetapi dia tidak dapat menahan keringat di dahinya. Begitu dia membuka tutupnya, Yesike merasakan gelombang panas datang, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dalam gelombang panas ini, sebenarnya ada kejutan energi internal. Itu memang elemen api. Itu layak menjadi harta karun. Energinya sangat kuat bahkan sebelum dia menyentuhnya. Bocah, kau sangat beruntung kali ini. Kau tidak tahu kegunaan elemen api ini. Pada saat ini, suara roh pedang datang dari benak Yesike. Omong kosong, tapi sulit bagiku untuk mendekatinya. Yesike tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia bahkan merasa jika dia menyentuh elemen api dengan tangannya, telapak tangannya akan meleleh. Elemen api ini terbentuk dari esensi langit dan bumi. Ini jelas merupakan harta karun. Kalau begitu, beritahu aku cara mendapatkannya. Sebaiknya kamu segera berlatih Sutra Kaisar Misterius, yang dapat membantumu menahan energi unsur api, sehingga kamu dapat menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Daohun menjelaskan, sayangnya, Anda sedikit terdesak waktu sekarang. Jika Anda mempraktikkan Sutra Kaisar Misterius di samping elemen api, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bab 452. Apakah itu berarti akan lebih mudah berlatih dengan elemen api? Itu wajar saja. Kekuatan batin seorang kultivator berasal dari langit dan bumi, dan elemen api ini adalah inti dari langit dan bumi. Dengan elemen api di sisimu, kamu secara langsung menyerap energi antara langit dan bumi. Daohun berkata dengan penuh semangat. Begitukah? Tapi aku merasa bahkan jika aku hanya tinggal selama setengah jam, aku akan terpanggang sampai mati. Yesike mengeluh. Tidak ada alasan lain selain karena suhu unsur api sangatlah tinggi. Jika dia dan Sally bukan praktisi, mereka pasti sudah pingsan karena kepanasan saat memasuki rumah. Kamu harus berlatih, Suandi Sutra, sekarang, itu dapat membantumu menahan suhu tinggi. Daohun berkata dengan ringan. Yesike tampaknya merasa bahwa Daohun lebih bersemangat untuk mendapatkan elemen api daripada dirinya. Oke. Setelah Yesike selesai berbicara, dia mengedarkan energi internalnya dan mulai berlatih, Suandi Jing. Yesike masih belum mengetahui misteri buku kuno ini. Sejak di Gunung Suci, Yesike bersikeras berlatih setiap hari, tetapi belum ada kemajuan besar, yang membuat Yesike sangat bingung. Dia bertanya kepada jiwa pedang, dan penjelasannya lebih bersifat Buddhis. Ikuti saja arusnya. Yesike merasa malu. Siapa yang tahu kapan takdir akan datang? Mungkin dia tidak akan pernah menunggunya sepanjang hidupnya. Tenaga dalam tubuhnya bertambah cepat, wajah Yesike memerah, dan urat-uratnya menonjol. Dia merasakan energi yang kuat mengalir di sepanjang meridiannya, mengalir ke organ-organ dalamnya, dan akhirnya terkonsentrasi di dekat dantiannya. Yesike mendekati elemen api selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, energi dalam tubuhnya meningkat secara eksponensial. Dia merasakan sensasi yang sangat bengkak dan nyeri di dantiannya. Dia mengatupkan giginya erat-erat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Nak, tunggu sebentar. Sekarang adalah waktu terbaik untuk berlatih, Sutra Kaisar Suan. Pada saat ini, suara roh pedang terdengar lagi. Dia menyemangati Yesike. Tidak apa-apa, percayalah. Yesike berkata sambil menggertakkan giginya.
Sirkulasi cepat kekuatan internalnya juga menahan sebagian besar suhu. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan di bawah api. Sambil memperoleh elemen api, dia juga terus-menerus berlatih, Sutra Kaisar Xuan. Kekuatan internalnya meningkat dengan cepat. Saraf batin, Ye-Shike masih diam-diam mengoperasikan, saraf dalam, dan kekuatan internalnya tiba-tiba meningkat. Dia ingin menyerbu ke garis depan elemen api dengan satu tarikan napas. Ah! Ye-Shike berteriak keras, melepaskan kekuatan internalnya untuk membentuk perisai energi di depannya, dan bergegas menuju pilar batu. Cincin penyimpanan, kumpulkan. Ye-Shike bergegas mendekati elemen api. Dia hampir merasa seperti akan ditelan oleh api. Pada saat-saat terakhir sebelum pingsan, dia mengaktifkan cincin penyimpanan dan berhasil memasukkan elemen api ke dalamnya. Bagus, aku berhasil. Ye-Shike terhuyung dan jatuh ke tanah. Rambutnya basah oleh keringat, seolah baru saja dicuci. Elemen api ditaruh ke dalam cincin penyimpanan. Suhu dalam ruangan langsung turun dan segera kembali ke suhu normal. Ye-Shike berbaring di tanah sendirian, merasakan kesejukan tanah. Perasaan ini seperti berbaring di atas es, di bawah terik matahari di tengah musim panas. Dalam satu kata, mengagumkan. Yang membuatnya semakin bersemangat adalah karena unsur api ada dalam dirinya. Salah satu harta karun Atlantis yang terbesar telah diperolehnya. Hades, selamat. Pada saat ini, Sally perlahan berjalan mendekat dan membantu Ye-Shike berdiri. Maaf, aku kehilangan ketenanganku. Ye-Shike berkata dengan canggung. Pakaiannya robek-robek seperti habis terbakar saat berdekatan dengan unsur api tadi. Ngomong-ngomong, apa itu? Wajah cantik Sally memerah dan dia menunjuk jari Ye-Shike dengan rasa ingin tahu. Ini adalah cincin penyimpanan. Selama aku memobilisasi energi internalku, aku bisa membukanya. Aku bisa menyimpan barang-barang di dalamnya, dan tentu saja aku juga bisa mengambil barang-barang darinya. Ye-Shike berkata sambil tersenyum. Benarkah? Ada harta karun seperti itu? Sally menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, cincin penyimpanan ini diberikan kepadanya oleh senior Xiangqi. Sebelum ini, Ye-Shike tidak tahu bahwa ada hal seperti itu di dunia bawah tanah. Dengan kata lain, cincin penyimpanan ini mungkin satu-satunya di dunia bawah tanah. Tentu saja, ada kemungkinan juga dia tidak tahu. Yah, ini diberikan kepadaku oleh seorang senior tua. Ye-Shike berkata dengan ringan. Bagus sekali. Kalau kamu punya yang lebih, bisakah kamu memberiku satu? Sally mengangkat jari telunjuknya dengan sedikit malu. Jelaslah bahwa dia benar-benar ingin memiliki cincin penyimpanan. Tentu saja, tidak masalah. Selama aku bisa menemukan lebih banyak, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Keduanya terus berjalan di dalam mausolem. Kali ini Ye-Shike bahkan lebih tertekan. Mereka telah berjalan di dalam selama 2 atau 3 jam, tetapi masih tidak dapat menemukan rumah lain. Yang paling penting adalah mereka tidak pernah berjalan di jalan yang sama 2 kali, yang berarti bahwa ukuran mausolem ini berada di luar imajinasi Ye-Shike. Sally, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Ye-Shike bertanya. Tidak, aku bertemu denganmu saat berjalan setelah temanku terbunuh. Sally menggelengkan kepalanya. Mereka berdua tidak memiliki peta atau pemandu, jadi mereka hanya berkeliaran. Ketika mereka lapar, Ye-Shike mengeluarkan makanan dari cincin penyimpanan untuk dimakan, dan ketika mereka haus, mereka mengambil air untuk diminum. Alangkah baiknya jika kita punya peta, kalau tidak, kita harus mengambil banyak jalan memutar. Ye-Shike tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia adalah seorang kultivator, jadi berjalan tentu saja tidak membuatnya merasa lelah, tetapi pencarian tanpa akhir membuatnya lelah secara mental. Seharusnya tepat di depan. Sally menghiburnya dengan senyuman. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara getaran frekuensi tinggi kembali terdengar di lorong. Setelah pengalaman sebelumnya, Ye-Shike terlalu akrab dengan suara getaran ini. Itu suara langkah kaki binatang raksasa itu. Mereka datang lagi. Jantung kedua lelaki itu tiba-tiba berdebar kencang. Jika hanya satu, Ye-Shike pasti bisa membunuhnya dengan kekuatan batinnya, tetapi jika itu adalah sekelompok binatang raksasa. Ye-Shike mendengarkan suara itu dengan tenang. Suara getaran itu berasal dari lorong sebelah kiri, berarti gerombolan binatang raksasa itu ada di sebelah kiri. Sally, ayo kita segera ke kanan dan berjalan pelan-pelan agar mereka tidak menemukan kita. Ye-Shike berkata lembut, dan mereka berdua bahkan tidak berani bernapas. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sally tampak ketakutan dan mengangguk dengan berat. Dong, dong, dong dong dong.
Langkah kaki itu semakin cepat, dan Yesike tiba-tiba berhenti. Tidak, mereka sudah mengetahuinya. Yesike tiba-tiba berbalik, dan melihat lebih dari selusin pasang mata merah darah bersinar dalam kegelapan, dan mereka bergegas ke arahnya. Sally, lari. Yesike meraih tangan Sally dan berlari ke depan. Belasan binatang raksasa mengejarnya dari dekat. Yesike mendesah dalam hati, sialnya, tidak ada cara untuk bersembunyi di sini. Meskipun dia dapat menggunakan helm Pluto untuk menjadi tidak terlihat, apa yang harus Sally lakukan? Hades, kemarilah bersamaku. Tiba-tiba Sally mencengkeram lengan Yesike, dan mereka berdua berbelok beberapa sudut. Di depan mereka ada pintu batu. Ayo cepat masuk dan tutup pintunya. Bab 453. Yesike mendorong Sally ke pintu batu, lalu berbalik dan meninju udara di belakangnya. Ledakan. Angin tinju yang kuat akhirnya memaksa binatang raksasa di belakangnya mundur beberapa langkah, yang juga memberi Yesike beberapa detik yang berharga. Ledakan. Yesike memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat masuk. Tepat pada saat terakhir ketika monster raksasa itu tiba, pintu batu itu tertutup dengan suara keras. Hades, kamu baik-baik saja. Sally membantu Yesike berdiri dan membersihkan debu yang menempel padanya. Aku baik-baik saja. Itu sangat berbahaya. Bagaimana itu bisa terjadi lagi? Yesike masih sedikit ketakutan. Terdengar suara ketukan dari pintu batu dan seluruh ruangan bergetar hebat. Mereka akan mengejar kita. Kita harus segera pergi dari sini. Jejak kecemasan tampak di wajah Sally, dia menunjuk ke pintu samping dan berkata, "Baiklah, ayo kita pergi dulu." Yesike meraih tangan Sally dan pergi melalui pintu samping. Ledakan. Begitu kedua lelaki itu pergi, pintu batu itu dihancurkan berkeping-keping oleh binatang raksasa itu. Mereka perlahan mendekati rumah itu. Binatang raksasa itu menoleh ke sekeliling dan melihat ke arah pintu samping yang terbuka, namun anehnya, binatang raksasa itu tidak memilih untuk terus mengejar mereka. Mereka berbalik dan kembali dengan cara yang sama. Bahasa Indonesia. Wah, ini tampak seperti harta karun. Yesike menarik Sally ke sebuah kamar. Begitu mereka membuka pintu, mereka terpesona oleh kilatan cahaya kemasan. Di depan mereka terlihat tumpukan emas batangan dan bongkahan perak yang tersusun rapi, berikut ratusan perhiasan dan barang antik. Setiap bagiannya merupakan produk bagus yang memukau mata. Ya, ini seharusnya menjadi ruangan untuk menaruh benda-benda pemakaman. Yesike mengangguk. Dia pernah menemukan rumah harta karun seperti itu di makam Xianqi sebelumnya, tetapi Xianqi adalah seorang kultivator, dan makam ini berisi raja kerajaan Atlantis. Objek pemakamannya tentu saja tidak sebanding. Yesike percaya bahwa ini hanyalah sebuah rumah harta karun kecil di seluruh makam. Yesike dengan lembut membelai batangan emas itu. Di dunia bawah tanah, banyak sekali orang yang tergila-gila pada emas batangan ini, dan bahkan kehilangan nyawa karenanya. Alasan utama mengapa Yesike menilai bahwa rumah harta karun ini tidak ada gunanya adalah karena ia menemukan bahwa tidak ada apapun di rumah harta karun ini kecuali emas, perak, dan perhiasan. Tidak ada buku kuno untuk kultivasi, tidak ada ramuan untuk kultivasi, dan tidak ada harta karun. Hades, tidakkah kau akan mengambil barang-barang ini? Yesike menatap emas dan perak itu dengan tatapan kosong, dan Sally bertanya dengan rasa ingin tahu. Lupakan saja. Aku tidak kekurangan uang. Aku akan menyerahkan semua ini pada kerajaan itu. Kita harus memberi ruang bagi yang lain dan bahkan rasa hormat bagi yang sudah meninggal. Yesike mendesah pelan, berbalik dan pergi. Bagian lain dari mausolem. Mimpi buruk, di mana kita sekarang? Sekelompok orang dari Istana Dunia Bawah, seperti Yesike, juga melangkah ke lorong menuju mausolem, tetapi mereka tidak masuk dari kepala sumur. Makam raja memiliki banyak lorong menuju ke dunia luar, dan mereka juga beruntung karena sejauh ini belum diserang oleh monster raksasa itu. Di dalam makam, mimpi buruk memandang lingkungan sekitarnya dan berkata dengan ringan, "Omong kosong, aku merasa kita hanya berputar-putar saja." Moji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mereka telah berjalan di dalam selama beberapa jam. "Miehun, biarkan pacarmu diam," kata mimpi buruk dengan dingin. "Kau," tepat saat Moji hendak marah, salah satu lengannya dicengkeram oleh Miehun. Dia menggelengkan kepalanya pelan, memberi isyarat kepada Moji agar tidak terlalu bersemangat. Mimpi buruk juga sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi jangan memprovokasi dia. Miehun berkata tanpa daya. Tentu saja, dia juga harus menghibur Moji, tetapi situasi keseluruhan adalah yang paling penting. Kepribadian Moji lebih impulsif.
Sebelum memasuki Gunung Suci, Wang Kai sempat mengusulkan untuk membawa Moji, namun ditolak oleh Ye Shikai. Kegigihan Moji lah yang memaksa Ye Shikai setuju. Kamu juga harus tenang. Aku tahu kamu sangat serius dalam mengambil tanggung jawab. Phantom Fox dengan lembut memegang tangan Nightmare dan berkata ringan. Jalan di sini rumit. Kalau tidak salah, mausolem ini seharusnya dibangun berdasarkan kota Atlantis. Dengan kata lain, mausolem ini adalah ruang bawah tanah Atlantis. Nightmare sedang dalam suasana hati yang berat, bukan karena hal lain, tetapi karena tempat ini begitu luas. Mereka tersesat dan bahkan tidak dapat menemukan jalan masuk. Mewah sekali. Kota ini sangat besar. Apakah kita harus mencarinya sedikit demi sedikit? Moji bergumam tidak puas. Tentu saja tidak, kecuali Anda punya pemandu. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari sudut. Siapa kamu? Keluarlah. Mimpi buruk meraung, dan semua orang menoleh ke sudut. Jangan bersemangat, ini aku. Sebuah kaki putih panjang melangkah keluar dari bayangan di sudut, dan suara nyaring sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah pun terdengar. Itu seorang wanita. Hanya ketika wanita itu berjalan di depan orang banyaklah mereka dapat melihat penampilannya dengan jelas. Aphrodite, ini kamu. Sang putri iblis berteriak langsung. Di depan semua orang, ini adalah Dewi Kecantikan Aphrodite. Sebelumnya, dia sengaja meninggalkan tim, dan tidak ada seorang pun yang tahu konspirasi apa yang dia miliki. Putri ajaib, kau tidak boleh bersikap kasar. Aphrodite terkekeh 2 kali. Dia selalu seperti ini, membuat orang lain tidak dapat mengetahui niatnya. Nightmare sedikit gugup. Wanita ini menakutkan. Meskipun Sang Dewi Kecantikan memiliki kemampuan bertarung rata-rata, ia menggunakan ilusi dengan sempurna. Di dunia bawah, tak satu pun musuh yang mencoba membunuh Aphrodite ditemukan jasadnya sejauh ini, seolah-olah mereka telah menguap dari bumi. Aphrodite, kau pergi begitu saja, dan sekarang kau kembali lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Mimpi buruk langsung ke intinya. Meskipun Ye Shikai tidak ada di sana, semua jenderal istana dunia bawah ada di sini. 2 tinju Aphrodite tidak sebanding dengan 4 kakinya. Bahkan jika dia menggunakan ilusi, Nightmare yakin dia bisa membunuhnya. Dulu terlalu banyak orang, dan saya khawatir akan kecelakaan, jadi saya pergi sementara. Sekarang saya kembali, bukankah itu mungkin? Aphrodite tertawa dan memandang semua orang. Ngomong-ngomong, di mana Hades? Kenapa dia tidak ada di sini? Mungkinkah dia sudah mati? Diamlah. Membiarkanmu berdiri di hadapanku dan berbicara sudah menantang batas kemampuanku. Jika kau berani mengutuk Lord Hades, aku akan membunuhmu sekarang. Mimpi buruk menggerakkan badannya, mencengkeram leher ramping Aphrodite, mengangkatnya, lalu meletakkan tombak tangan hitam pekat di lehernya. Turunkan aku dulu, ada yang ingin kukatakan. Katakan padaku apa yang ingin kamu katakan. Mimpi buruk melemparkan Aphrodite ke tanah. Menghadapi wanita seperti ini, dia tidak perlu bersikap lembut padanya. Aku bisa mengajakmu menjelajahi makam, dan aku juga bisa membantumu menemukan Hades. Aphrodite berdeham 2 kali. Tampaknya, kekasaran, Nightmare membuatnya merasa tidak nyaman. Hanya aku yang bisa menolongmu sekarang. Kalau tidak, kalau kau terus berlarian seperti ini, kau bahkan tidak akan bisa keluar dari mausolem ini, apalagi menemukan Hades. Bab 454. Baiklah, aku akan mempercayaimu lagi. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Nightmare menyetujui usulan Aphrodite. Alasannya sangat sederhana. Mimpi buruk itu tidak bodoh. Dia tentu tahu bahwa Aphrodite tidak mungkin sepakat dengan semua orang di istana dunia bawah. Saat itu dan sekarang, hanya dia yang bisa membawa semua orang menjauh dari sini, dan bahkan menemukan Ye Shikai, jadi Nightmare hanya ingin memanfaatkannya. Saya keberatan. Wanita ini punya motif tersembunyi. Kita tidak bisa mempercayainya. Moji memimpin dan berkata, dia sudah ditipu sekali dan dia masih ingin menipu kita. Ya, saya juga tidak setuju. Phantom Fox dengan lembut memegang tangan Nightmare dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mimpi buruk, aku tahu kau tidak percaya padaku, tetapi jika aku tidak di sini sekarang, kau akan tersesat di makam ini. Kurasa, kau tidak punya peta. Aphrodite terkekeh, dengan ekspresi yang menunjukkan ia yakin bisa mengalahkan mimpi buruk. Tidak bisa percaya padanya. Diam-diam, aku sudah memutuskan. Menemukan Lord Pluto adalah hal terpenting. Mimpi buruk meraung, mengejutkan semua orang. Jika Ye Shikai tidak ada di sini, dia akan menanggung beban menjadi pemimpin. Haha,
Senang bekerja denganmu. Afrodite mengangkat sudut mulutnya sedikit, berbalik dan memimpin tim menjauh. Bahasa Indonesia. Yanjing, grup Tianya. Sejak Yesikai berangkat menyelamatkan orang, Su Qingyu mengalami depresi setiap hari. Bahkan ketika sedang menangani urusan perusahaan, dia sering terganggu. Dia merasa cinta Yesikai telah terbagi menjadi dua bagian, setengahnya diberikan padanya dan setengahnya lagi diberikan kepada Jiqian. Dia tidak masuk akal. Jika dia bertanya pada dirinya sendiri, dia mengagumi Jiqian dari lubuk hatinya dan sangat berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan untuk Yesikai dan pengorbanan yang telah dia lakukan. Tapi sekarang, Yesikai mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke tempat legendaris untuk menyelamatkan orang, dan Su Qingyu sangat khawatir tentang keselamatannya. Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat ini, pintu kantor berdering. Datang. Lan, apa yang ingin kamu bicarakan padaku? Su Qingyu berkata ringan setelah melihat siapa orang itu. Qingyu, kamu terlihat sangat tidak senang. Apakah itu karena dia? Lan duduk di sofa dan menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Su Qingyu tahu siapa dia yang dimaksud Lan. Baiklah, Lan, menurutmu apa yang sebaiknya kamu katakan jika dia mengajukan permintaan yang tidak bisa kamu tolak? Apa maksudmu? Lan meletakkan cangkir kopi dan sedikit mengernyit. Dia tidak begitu mengerti. Ini. Hei, Qingyu, kamu dan aku adalah sahabat. Kapan kamu menjadi begitu pendiam? Lan berjalan ke arah Su Qingyu sambil tersenyum dan menepuk bahunya. Baiklah, kalau begitu kau harus merahasiakannya. Su Qingyu berpikir sejenak, dan akhirnya menceritakan semuanya pada Lan, termasuk kemana Yesikai pergi. Jadi, kamu sama sekali tidak ingin dia pergi, kan? Setelah beberapa saat, Lan menjawab dengan ringan. Sejujurnya, dia terkejut setelah mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa Yesikai terlibat dalam banyak hal. Ya, Su Qingyu mengangguk. Setiap orang memiliki keinginan yang egois. Jika suatu hari Tuhan memintanya untuk membuat pilihan dan hanya satu orang yang dapat bertahan antara Jiqian dan Yesikai, dia pasti akan memilih Yesikai. Tentu saja, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Jiqian, tetapi dia tidak bisa mentolerir kematian Yesikai. Cinta itu egois. Su Qingyu hanya bisa bermurah hati, namun tidak mementingkan diri sendiri. Lalu mengapa kamu tidak menghentikannya? Aku tidak bisa menghentikannya. Dia tahu karakterku. Jika dia terobsesi dengan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran apapun yang kulakukan. Su Qing berkata tanpa daya. Setiap kali dia membuat tekad yang besar, tetapi ketika dia melihat ekspresi malu Yesikai, dia melunakkan hatinya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Kenapa kamu tidak lebih memikirkan konsekuensinya? Lan sedikit marah. Yesikai juga menempati posisi yang sangat tinggi di hatinya, tetapi karena hubungan mereka sebagai sahabat, dia selalu mengubur cinta ini jauh di dalam hatinya. Tetapi sekarang dia juga mendengar bahaya perjalanan Yesikai, jadi dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Presiden Su, Menteri An, Direktur Hubungan Masyarakat Chen Group, Nona Chen Ruoya sedang menunggu di luar. Apakah Anda ingin bertemu dengannya sekarang? Pada saat ini, suara Zhuang Yan datang dari pintu. Mereka berdua tiba-tiba tersadar dan merapikan pakaian mereka. Silakan masuk. Su Qingyu berdiri dan berkata, dan pada saat yang sama dia sangat penasaran mengapa Chen Ruoya datang sekarang. Namun karena dia sudah datang kepadanya, tidak ada alasan baginya untuk tidak menemuinya. Tuan Su, Menteri An, saya minta maaf karena datang ke sini tanpa diundang. Tidak lama kemudian, Chen Ruoya yang mengenakan pakaian ol hitam, masuk dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak, sekarang kedua perusahaan sedang dalam proses kerjasama, kita harus berdiskusi lebih lanjut. Su Qingyu dengan hangat mengundang Chen Ruoya untuk duduk dan secara pribadi menuangkan secangkir kopi untuknya. Bos Su, aku di sini tanpa alasan. Menteri Chen, silakan bicara. Su Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan selalu bertugas mengawasi kerjasama antara kedua perusahaan. Mungkinkah ada kesalahan lagi? Begini. Ketua kelompok kami ingin mengadakan pesta makan malam minggu depan dan berharap dapat mengundang Presiden Su untuk hadir. Chen Ruoya tersenyum tipis dan mengeluarkan undangan yang dibuat dengan indah dari tasnya. Tentu saja tidak masalah. Su Qinglan mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu Anda dipersilakan datang mengunjungi kami, Presiden Su. Chen Ruoya mengangguk dan tersenyum tipis. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya akan bangun dan pergi dulu. Lan,
Mengapa Ketua Chen Group tidak muncul ketika kedua perusahaan membahas kerja sama terakhir kali? Setelah Chen Ruoya pergi, Su Qingyu tiba-tiba teringat pertanyaan dari terakhir kali. Mereka mengklaim bahwa ketua sedang sakit dan Direktur Hubungan Masyarakat Chen Ruoya telah mengambil alih. Dia seharusnya sudah sembuh kali ini. Anlan menjawab, Ketua Chen Group, Chen Yuxin, adalah wanita yang sangat misterius. Mengapa kamu berkata begitu? Qingyu, apakah kamu kenal 4 wanita cantik di Yanjing? Anlan tersenyum licik, kamu juga salah satu dari mereka. Aku tidak tertarik dengan hal itu, wajah cantik Su Qingyu memerah. Tidak seorang pun tahu siapa yang membuat daftar 4 wanita tercantik ini, tetapi daftar itu menyebar dari 1 orang ke 10 orang, dan dari 10 ke 100 orang. Banyak pemuda kaya yang mengejar Su Qingyu sebelumnya, tetapi dia menolak mereka semua. Pada saat itulah Su Qingyu mendengar tentang daftar 4 wanita cantik ini. Chen Yuxin ini adalah salah satunya, tetapi yang paling misterius adalah keberadaannya. Di mana? Apa maksudmu? Perusahaan kami belum pernah bekerja sama dengan Chen sebelumnya, jadi saya tidak tahu banyak tentangnya. Namun, baru-baru ini saya mendengar dari berbagai sumber bahwa Ketua Chen jarang muncul di perusahaan. Hanya beberapa eksekutif senior yang pernah melihatnya. Tidak ada foto Chen Yuxin yang dipajang di dalam Chen Group, dan banyak karyawan yang belum pernah melihat ketua mereka. Perkataan Anlan mengejutkan, dan Su Qingyu pun terkejut. Dia tidak menyangka akan ada seorang ketua dengan gaya seperti itu. Bab 455. Umumnya, semua urusan perusahaan ditangani oleh Chen Ruoya. Hanya pada acara-acara besar, pimpinan mereka akan muncul. Anlan melanjutkan. Su Qing terkejut. Tipe ketua yang sulit dipahami seperti ini baru pertama kali dia lihat. Sepertinya pesta ini adalah kesempatan yang baik untuk mengenalnya. Su Qinglu bergumam. Seorang wanita yang mampu menghidupi kelompok sebesar itu pastilah bukan orang biasa. Kedua perusahaan sekarang sedang dalam masa kerjasama, tetapi ini tidak berarti bahwa Su Qingyu dapat 100% yakin. Terlebih lagi, kali ini grup Chen mengambil inisiatif untuk mencari kerjasama, yang dengan sendirinya membangkitkan kecurigaan Su Qingyu. Qingyu, biar aku menemanimu makan malam ini. Anlan berkata dengan ringan. Oke. Su Qingyu mengangguk. Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat ini, pintu kantor berdering lagi. Siapa ini? Qingyu, Menteri An, saya ke sini tanpa diundang. Seorang wanita menawan masuk dari pintu. Dia mengenakan rok merah panjang, kacamata hitam dan bibir merah, dan dia memiliki aura seorang ratu. Siki, mengapa kamu ada di sini? Su Qing berkata dengan heran. Orang yang datang adalah Luo Siki. Dia tidak menyangka akan datang lagi setelah Chen Ruoya pergi. Tentu saja aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Luo Siki melepas kacamata hitamnya, perlahan duduk di sofa, dan melirik ke samping. Menteri An, Presiden Su dan saya punya sesuatu untuk dikatakan, bisakah Anda minggir sebentar? Tentu saja, kalian mengobrol dengan santai. Anlan mengangguk, mengambil beberapa dokumen dan berjalan keluar kantor, lalu menutup pintu. Qingyu, apakah Chen Ruoya baru saja datang menemuimu? Luo Siki bertanya langsung ke intinya. Yah, dia datang untuk menyampaikan undangan. Bagaimana kau tahu? Tangan Su Qingyu sedikit gemetar, dan dia sedikit bingung. Dia juga mengirimiku satu. Luo Siki mengeluarkan surat undangan dari sakunya, dan 4 kata besar, Grup Chen, tercetak jelas di atasnya. Akan baik-baik saja jika ini hanya pertemuan bisnis, tetapi baru-baru ini saya menemukan bahwa kecepatan ekspansi Chen Group telah melampaui harapan semua orang. Nada bicara Luo Siki tiba-tiba menjadi serius, dan bahkan Su Qingyu menjadi sedikit gugup. Sejak Su Qingyu bertemu Luo Siki, dia belum pernah melihatnya dengan ekspresi seperti ini. Bagaimana apanya? Nada suara Su Qingyu menjadi dingin. Beberapa hari terakhir ini, orang-orang bawah tanah saya telah melaporkan kepada saya bahwa grup Chen diam-diam melakukan serangkaian gerakan. Mereka memperluas dan bahkan melibatkan dunia bawah tanah Yanjing. Dunia bawah tanah, bukankah itu kekuatanmu? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Su Qingyu adalah seorang pengusaha yang berperilaku baik dan serius. Dibandingkan dengan Luo Siki, Ratu Dunia Bawah Tanah, dia adalah 3 murid yang baik, dan Luo Siki adalah gadis pemberontak. Su Qingyu tidak mengerti hal-hal di dunia bawah tanah, tetapi dia telah mendengarnya, terutama setelah dia mengenal Luo Siki. Itulah yang saya khawatirkan. Setiap organisasi dunia bawah pasti terkait dengan bisnis,
jadi saya khawatir tujuan mereka ada di sektor bisnis, dan ekspansi mereka di dunia bawah tanah adalah untuk membuka jalan bagi pengembangan bisnis. Namun, Chen Group telah aktif bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Yanjing baru-baru ini. Tidak ada yang aneh. Bertemanlah dengan negara-negara yang jauh dan seranglah negara-negara yang dekat. Jika mereka ingin berkembang di dunia bawah tanah terlebih dahulu, mereka pasti akan menstabilkan kegiatan bisnis mereka terlebih dahulu. Luo Shiki menganalisis. Atlantis, makam. Afrodite, apakah kau tahu jalannya? Mengapa kita masih berputar-putar saja? Kelompok itu berjalan lebih dari 1 jam dan masih belum ada kemajuan. Sekarang giliran Nightmare yang khawatir. Dia semakin merasa bahwa Afrodite berbohong kepada mereka. Jangan cemas. Rumah harta karun itu ada di depan. Sebagai tanda ketulusanku, begitu kita sampai di sana, semua harta karun itu akan menjadi milikmu. Aku tidak mau sepeser pun. Bagaimana? Afrodite tersenyum lembut. Ah, aku tidak bermaksud membaginya denganmu. Moji bergumam di bawah. Mimpi buruk, ada yang tidak beres. Kita seperti berputar-putar, dan aku merasa ada seseorang di dekat sini. Niehun melihat sekelilingnya dan merasakan samar-samar adanya bahaya. Tiba-tiba, Afrodite terhenti di tengah jalan. Afrodite, apa yang sedang kamu lakukan? Mimpi buruk memegang kedua tombak itu dengan waspada. Dia merasakan aura pembunuh, sangat kuat, dan juga merasakan energi yang sangat dahsyat. Haha, Nightmare, tampaknya kau memang bukan seorang pemimpin yang baik. Afrodite tersenyum tipis, aku hanya mengucapkan beberapa patah kata dan berhasil menipumu. Kau benar-benar penurut. Setelah itu, Afrodite tertawa terbahak-bahak, dan tawanya sangat mencolok, dengan nada mengejek. Beraninya kau berbohong padaku. Aku akan membunuhmu. Mata Nightmare bagaikan obor, dan amarah membara di hatinya. Dia merentangkan tangannya, menggerakkan tubuhnya secara tiba-tiba, dan menusuk langsung ke arah Afrodite yang ada di depannya. Ledakan. Suatu kejadian yang mengejutkan terjadi. Dua tombak Nightmare menembus tubuh Afrodite, tetapi dia tidak merasakan halangan apapun. Tombak ganda itu baru saja menembus dinding di belakangnya, sambil menimbulkan suara keras. Mimpi buruk, apakah kau lupa bahwa yang paling aku kuasai adalah ilusi? Ketika semua orang sadar, Afrodite berdiri di samping, menatap semua orang dengan jijik. Apa yang ditusuk Nightmare sebelumnya hanyalah ilusi miliknya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Nightmare menjadi marah dan mengambil dua tombak untuk terus menyerangnya. Niehun pun langsung bereaksi dan mengambil pedang Changbai lalu menusukkannya langsung ke arahnya. Benar-benar pasangan yang idiot. Afrodite melambaikan lengan bajunya, dan segera lebih dari selusin klon hantu muncul di tempat. Tidak seperti ninjutsu klon Kawako, hanya satu klon ini yang merupakan tubuh asli, dan yang lainnya terlihat tetapi tidak dapat disentuh. Yang mana yang asli? Sang putri iblis mengumpat dalam hati, sambil menggenggam erat pedang lembut di tangannya. Dia sudah melihat bahwa Afrodite adalah wanita yang sangat licik, jadi bagaimana mungkin dia rela diperalat oleh orang-orang di Istana Hades. Mimpi buruk, kau akan membunuhku, bukan? Cepatlah kemari. Seketika semua, Afrodite menantangnya. Brengsek. Nightmare menggertakkan giginya karena marah, buku-buku jarinya retak, dan mengayunkan lengannya ke depan. Kedua tombak itu membentuk bilah udara yang kuat dan melesat menuju hantu di depannya. Itu dia yang asli. Tiba-tiba Nightmare menunjuk Afrodite di tengah dan berteriak. Dia melihatnya dengan jelas tadi. Semua bilah udara mengenai klon hantu dengan tingkat yang berbeda-beda, tetapi karena mereka adalah hantu, mereka tidak rusak bahkan jika terkena serangan. Hanya Afrodite di tengah yang berhasil menghindari serangan Nightmare, jadi dialah yang asli. Sepertinya aku meremehkanmu, tapi menurutmu, jika hanya aku yang seperti ini, apakah aku berani memberontak dengan begitu berani? Apa maksudmu? Pupil mata Nightmare mengecil. Dia merasakan aura pembunuh yang kuat di dekatnya. Afrodite benar sekali. Tiba-tiba sebuah sosok melintas dan berdiri tepat di depan semua orang. Setelah semua orang melihat wajah orang yang datang, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Zeus, aku tidak menyangka kau akan datang juga. Bersambung.